Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, pada siang hari ini kita kedatangan seorang tamu, yakni atlet angkat berat Provinsi Riau yang berhasil mencetak rekor di tingkat Asia ketika menggeluti dunia cabang olahraga angkat berat. Beliau juga insan dan dokter memvonis beliau kekurangan gula, dan yang lebih luar biasa adalah bahwa ketika beliau mengikuti kejuaraan di India, beliau dideportasi karena dengan alasan tidak mempunyai visa sport. Kemudian beliau akibat kelaparan meminum air keran yang ada di situ. Dan pada PON 2021 yang lalu di Papua, beliau berhasil menyumbangkan medali emas bagi Provinsi Riau. Ini dicapai bukan sesuatu hal yang mudah. Beliau memulai dari nol. Bagaimana beliau mengalami kehidupan yang sangat susah. Beliau diusir dari rumah kontrakan karena ketidakmampuan beliau membayar uang kontrakan. Telah hadir bersama kita Willy Sandria. Selamat siang Willy. Selamat siang Bang. Mengalami masa-masa yang sulit ya. Itu bagaimana ceritanya? Waktu itu saya kan belum mengenal nama yang angkat berat. Saya keluarga saya itu di bawah garis kemiskinan lah. Ya, dibilangin gitu. Karena dulu itu kami pun makan susah, rumah tak punya, rumah cuma numpang. Jadi waktu itu karena ada pelatih angkat berat tuh dekat rumah tetangga. Jadi dia iba dengan keluarga kami, dia membawa saya lah, membawa Willy ke tempat latihan angkat berat. Dia memperkenalkan, ini loh olahraga angkat berat, ini loh yang baik olahraganya daripada keluyuran ke rumah ke sana kemari, nggak tentu. Mending kau latihan di sini nanti kau bisa merubah hidup, mengubah keluarga, dan alhamdulillah sekarang benar-benar berubah. Itu diusir seperti apa waktu itu? Dulu dari rumah pertama, rumahku di Labu Baru, Labu Baru. Di Labu Baru tuh saya ngontrak papan orang tua saya. Dia bukan mengusir gimana, tapi dengan cara halus. Dia menaikkan lahan-lahan uang sewa sampai nggak sanggup. Bahkan dia bilang rumah udah dijual. Jadi mau nggak mau pun kami pindah-pindah lah rumahnya, pindah-pindah. Ada satu abangnya bapak saya, dia nitipkan, jagalah rumah di sini di Perumahan Putra Raya. Saya tinggal di sana, disuruh jagain. Nah, samalah numpang istilahnya, walaupun nggak nyewa. Di sanalah ketemu sama pelatih saya, Om Dariswan. Dia kasihan nengok kami 6 bersaudara. 6 bersaudara? Ya, 6 bersaudara, laki-laki semua. Orang tua saya jualan sayur, papa saya tukang jahit. Jadi nggak cukup lah untuk ngidupin 6 orang anak laki-laki semua. Bahkan tetangga gunjing sana gunjing sini, mau makan apa anaknya. Jadi karena pelatih saya tuh Om Dariswan tuh kasihan, iba nengok keluarga kami, ya dibawalah saya, perkenalkan lah ke tempat latihan angkat berat ini loh, latihan angkat berat ini loh yang gini-gini, yang baiknya mudah-mudahan di sini kok bisa berprestasi, bisa merubah hidup lah. Contohnya dia bilang Om Dariswan sendirilah, pelatih saya sendiri, dia bisa ada rumah di sini, bisa dapat kerja gara-gara latihan angkat berat. Jadi saya tuh termotivasi untuk merubah hidup tuh dari angkat berat, dari atlet nih. Ya, alhamdulillah sampai sekarang udah berubah. Pada waktu itu Willy dalam kehidupan yang susah, diusir dari rumah kontrakan. Apa yang Willy rasakan ketika itu? Sedih ya, mungkin sedih lah. Siapa anak laki-laki yang nengok kedua orang tuanya luntang-lantung gini. Dan saya tuh pernah kadang-kadang di rumah tuh sekarang tuh sering cerita gini, sedih kita dulu ya Ma. Itulah kau sekarang udah bisa beli rumah sendiri, kau nak gini, janganlah kayak mama dulu, kita kesian. Apalagi dia punya anak kan. Dulu aja pas kita kontrak aja yang ditanya dulu berapa jumlah anaknya, takut tak bisa bayar sewa, dipindah sana usir sini, ya sedih lah. Jadi itulah bikin motivasi pertama kali itu untuk terjun ke dunia atlet angkat berat ini. Nah itu Willy mau terjun ke dunia atlet itu ingin merubah kehidupan keluarga ya? Iya benar, itu tujuan pertama, itu landasan pertama gitu. Untuk apalagi pertama kali nggak semudah
saya kira pas udah masuk gitu kan, wah langsung dapat uang nih, Iya, dapat betul. uang per bulan nih, rupanya enggak juga. Supaya di masa itu tuh rupanya ketat juga di latihan angkat berat. Kita perlu seleksi, perlu namanya kalau dulu di angkat berat itu ada PPLP, pelatihan pelajar. Mungkin kalau misalnya saya nggak atlet angkat berat, mungkin sekolah saya nggak akan bisa sekolah lagi ke depannya. Karena biaya tuntutan ke rumah itu lebih besar daripada yang lain-lain gitu. Nah, pas masuk angkat berat, rupanya nggak langsung terima uang. Pertama ngedrop juga, ngedrop habis itu nggak dapat uang nih. Nah, di mana dapat uangnya? Habis itu dikasih saran lah dari bapak. Dia Bapak Willy bilang, kalau kau latihan ini cuma untuk nyari uang aja, kau nggak akan bisa maju. Latihan aja lah dulu. Uang tuh nanti belakangan, yang penting kau bisa naik pesawat, kau bisa nginap tidur di hotel, ngerasain tidur di hotel, kau bisa nengok apa orang lain, tempat orang lain, daripada kau di sini tentang lantung, nggak ada apa-apa, kadang kita makan kadang enggak. Lu makannya ya udahlah, ya singkirkan dulu untuk nyari benar-benar tekad untuk nyari uang. Jalanin dulu namanya atlet untuk proses. Pelatih saya pun ngingetin gitu juga, nggak apa-apa, pelan-pelan, semua nggak ada yang instan gitu. Kalau kau juara nanti uang pasti datang, nggak mungkin nggak. Itulah kata-kata itulah sampai dipegang sampai sekarang. Makanya alhamdulillah lah, sekarang udah menikmati sampai dengan kehidupan keluarga yang susah, kemudian Willy juga mempunyai banyak saudara. Nah, ketika Willy masuk ke cabang olahraga angkat berat yang mungkin sesuatu hal yang baru bagi Willy, apa yang terpikir pada waktu itu oleh Willy, dan apakah ada terniat untuk keluar sebagai seorang atlet angkat berat? Terpikir, karena saya sekolah juga kan capek, pulang sekolah langsung latihan sampai malam, biasanya sekolah lagi pagi. Sempat berpikir, sempat kadang-kadang ngebohongin pelatih, itulah mungkin masih muda kan, ngebohongin pelatih, kata ngomongnya kerja kelompok lah apa, sering bohongi pelatih lah. Nggak bebas lah gitu, masa remaja tuh pasti terenggut lah kalau atlet. Habis itu saya bilang ke orang tua, kalau nggak sanggup lagi, mama nggak mau Willy support terus. Dia bilang, kalau kau berhenti, apa janji ke orang tuamu? Kau bilang kau mau belikan nanti rumah, kau bilang mau cita-citamu kita nggak mau hidup susah lagi, cuman kau yang dihargai di sini, kau yang diharapkan, abangmu nggak akan mungkin lagi, kita udah susah, dia ada peluang, mudah-mudahan kau berhasil. Dari itu ya di riset lagi pemikiran untuk berhenti itu nggak ada lagi, jalanin aja. Karena fokus ya. Iya, fokus terus. Ketika Willy ikut latihan sebagai seorang atlet angkat berat pada waktu itu dengan usia yang mungkin masih muda, apa tekanan yang Willy rasakan pada saat itu? Tekanan batin pasti ada lah, namanya mungkin masih anak kecil lah, masih nengok orang main pengen main, sedangkan di sini nggak bisa kan, waktunya latihan terus, waktu istirahat nggak ada, untuk ngumpul nggak ada, ya kan. Saya pengennya memang pengen mau keluar, berontak gitu kan. Kadang-kadang cekcok lah sama orang tuanya maunya gini, saya maunya gini. Kadang-kadang berantem juga sama pelatih, gara-gara saya sering bohongin. Karena nggak dapat uang. Iya, karena nggak dapat, bukan nggak dapat uang, pengen keluar dari situ tuh, pengen mau main aja, tengok orang kawan-kawan main, saya bohongin lah, saya mainin, nggak apa. Saya berpikir karena nggak dapat uang, nggak ada uangnya. Rupanya pas waktu itu nggak salah tuh 2012 lah, pelatih saya itu masukkan saya ke PPLP. Bukan dimasukin sih, ganti nama ponakannya. Ponakannya, jadi ponakannya disuruhnya karena kasihan sama saya, ya dia kasihan nih, biar dia bisa makan lah di rumahnya, biar apa dimasukkan lah. Nah, nama saya bukan dimasukkan. Jadi nama ini namanya Bang Padil. Bang Padil ini keponakannya Om Dariswan. Jadi pakai nama Bang Padil yang tanda tangan, uangnya kasih ke saya. Oh gitu. Nah, jadi dia sedekah ke saya full. Biar saya mau tambah rajin. Jadi kalau keluar pun nggak enakan gitu kan, ini uang orang gitu kan. Jadi harus latihan. Nah, latihan lah dari situ dapat uang, dan makin rajin. Dapat sebulan pertama kali PPL itu nggak salah 400.000. 400.000 pertama kali.
Bagaimana perasaan Willy waktu itu? Wah, senang kali. Enggak, pertamanya itu tambah sedih Pak. Kenapa tambah sedih? Kan biasanya gajian itu dirapel tuh awal tahun. Jadi gaji PPLP itu dirapel kan juga kan. Jadi terimalah saya tuh kursinya 1,5 atau 1,8. Saya tuh dari Peputra tuh dari Pandau tuh ke Bambu Kuning tuh Neon Dasria. Karena saya nggak punya uang. Jadi motor tuh motor butut. Udah butut, jarang diganti oli. Jadi pas terima uang tuh pas pula motor tuh Jeep motor tuh. Bingung kemana uang nih? Ini uang untuk di rumah makan. Mau nggak mau telepon lah bapak nih gimana saya. Itu tuh motor tuh mogok tuh di Makam Pahlawan. Motor tuh mogok dekat Gramedia. Mogok motor tuh di situ. Habis tuh pergi ke bengkel. Bengkel tuh bilang, "Nggak bisa Pak, ini bongkar mesin." Berapa kan? 1,5. Berapa saya pegang di situlah habis waktu itu. Jadi ini sama aja nggak gajian hari itu. Wah, buka dari pertama megang uang, senang nih nanti belikan mama ini, belikan bapak ini, bisa makan enak nih hari ini. Oh, rupanya habis di motor. Itu sedih kan ya, awal-awal itu memang sedih lah jadi atlet tuh. Kemudian kan Willy dengan usia yang masih muda, kemudian mungkin dunia angkat berat yang begitu berat. Nah, Willy divonis oleh dokter kekurangan gula. Oh iya, itu tuh waktu itu SMP kelas 2. Itu kan belum dapat gaji tuh, belum dapat semua gaji. Jadi waktu itu udah mulai latihan. Karena mungkin latihan angkat berat nih beda mungkin sama latihan orang lainnya, sama latihan cabur-cabur lain lah. Karena di situ bukan cuman kita kuat aja, bukan. Tapi memang kondisi apa yang kita makan, energi yang harus kita keluarin harus seimbang. Nah, jadi dengan beban berat jadi pundak tuh atau yang disebut squat tuh, jadi terus dilatih, makanan nggak teratur, makan kadang enggak. Jadi energi itu yang dimakan tuh gula lagi. Jadi ngedrop. Apalagi Willy nggak suka minum teh manis lah, yang manis nggak suka. Jadi waktu itu di sekolah lagi upacara tuh pusing ngeblank. Jadi disuruh pulang Willy nggak mau. Dia tetap mau di sekolah. Jadi sekolah kan bawa motor sendiri. Habis itu pingsan di jalan aja, jatuh dari motor tuh. Jatuh. Jadi dari motor lagi mau pulang tuh kena pusing, nggak tahan lagi, jatuh. Motornya jalan sendiri. Jadi itulah dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit itu dicek tensi, cek semua. Tengok rupanya drop gula sampai hampir 0. Itu dibilang dokternya kalau orang biasa atau orang normal lah, misalnya bukan atlet lah, mati. Udah pasti mati karena gula tidak boleh dibawa 0. Energi itu nggak ada lagi. Pucat dong. Tangan tuh membiru semua, bibir tuh membiru, dingin semua tangan, dingin-dinginnya. Itu bawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit. Oh ya, di Makoya? Di Makoya. Bawa ke rumah sakit sana. Dokter tuh lah. Itu waktu itu pertama pas baru-baru buka juga lah tuh rumah sakit. Itu tuh mahal. Rumah sakit itu mahal. Karena nggak pakai BPJS, karena belum dapat BPJS. Iya, biaya sendiri. Nggak salah Willy satu malam tuh adalah 5 juta. Terus waktu itu, wah. Duit nggak ada ya? Duit nggak ada sama sekali. Nggak ada, gajian belum ada dapat gaji lah. Jadi waktu itu Willy nggak terlalu sadar lah, masuk puyeng. Mama datang ke kamar. Kamar tuh, nengok. Dia kan pasang alat semua kan. Mak bilang, ayolah pulang Willy, sadarlah nak, sehatlah. Kita nggak tahu pakai apa kita bayar. Bilang gitu, pakai apa kita bayar. Itulah pertama kali Willy nengok mama, Willy nangis. Untuk apa kita bayar? Pakai apa kita bayar? Rumah sakitnya mahal. Nah, kita nggak punya apa-apa. Nggak ada yang bisa kita gadekan. Paksa bangun, beli cabut infus, beli cabut semua. Cabut sendiri. Udah yuk kita pulang. Beli udah sehat. Terus sama nangis. Dari apa mama itu? Iya. Dari bisikan mama ya. Nah, bercucuran lah air mata di muka. Namanya anak laki-laki kan, nengok mama nangis tuh nggak tega.
Ya udahlah, ayo kita pulang. Willy saya libur aja nanti Willy latihan berapa hari. Gak usah Willy latihan dulu, masuk sekolah dulu. Nah, pulang. Apa kata dokter pada waktu itu? Nggak boleh pulang awalnya. Hmm. Nggak apa-apa, aku bilang, aku udah sehat, aku bisa jalan. Walaupun jalan Willy mereng loh. Mereng jalan tuh, saking nahan pusingnya. Aku udah nggak mau, aku udah mau pergi. Dapat bawa bilang, kalau nggak bisa kita ke rumah sakit umum aja, lebih murah, lebih terjangkau. Nggak usah, sama-sama aja bilang bilang. Udah berapa? Kalau kita ngeluarkan uang 100.000, lebih baik itu kita makan aja di rumah. Dari situ nggak pernah Willy nggak pernah lagi sakit. Tapi rumah sakit nggak pernah lagi atau memang pernah terdebat dengan rumah sakit ingin tagihan itu nggak terbayar? Nggak ada, karena nggak sampai harinya. Oh Nggak, gitu. cuma sebentar. Jadi ditutupin lah sama abangnya bapak. Abangnya bapak yang bayar. Tapi nggak sampai 1 hari. Nggak sampai 1 hari, langsung berangkat pulang aja. Naik motor aja gitu. Iya sendiri. Sendiri, enggak sama mama. Sama mama ya. Dari situlah nggak pernah Willy sakit nih. Nggak pernah masuk rumah sakit. Iya. Berarti memang bisikan orang tua itu membuat Iya. Willy bertahan untuk ini ya, memilih sehat lah ya. Memilih sehat. Walaupun sebenarnya kondisi fisik nggak mungkin kan. Iya. Akhirnya pulang, udah sehat. Jadi kayak orang kampung lah. Siapa yang sakitnya apa, mau apa, obatnya minum teh es manis aja. Oh gitu aja. Iya. Nggak ada. Minum air teh hangat aja udah terusan gitu. Tidak terpikir ya sama Willy ketika Willy divonis kekurangan gula gitu akan berdampak terhadap diri Willy sendiri. Nggak ada kepikir. Yang Willy pikirkan tuh cuman nggak boleh lah mati nangis lagi. Kapan Willy bisa menunjukkan keberhasilan Willy kepada orang tua, termasuk mendirikan rumah? Tahun 2016 itu tuh waktu itu kan udah prapon, kejuaraan Asia tuh waktu itu belum prapon lolos, dia bilang, mak bentar lagi kita punya rumah. Cita-cita bapak kan kita punya rumah sendiri. Mudah-mudahan lah dapat. Pas pula waktu itu pon itu 2016 tuh pas mama ulang tahun. Pas pula mama ulang tahun. Jadi dia nelpon, Will, mama nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Ini kan ulang tahun mama. Tolonglah, mudah-mudahan Will harus dapat juara lah ya. Nggak penting juara berapa, biar bangga. Rupanya alhamdulillah ada orang tua kan. Juara. Wah, senang banget. Perunggu. Iya. Di prapon. Habis itu juara pon lagi. Pon mereka nonton bersama tuh, nobar di rumah pelatih Willy, Om Darswan. Karena beda gang doang kan, jadi rame-rame lah di sana. Pas dia tahu Willy dapat medali, wah senang kali sampai menangis-nangis. Mama Willy, wah anakku juara, pulang dia. Padahal dia ke sana naik motor. Pulang dia lari-lari jalan kaki, ngobari bapak kan, suami bapak Willy, bang Willy dapat medali, Willy juara bang. Senang lah. Saking senangnya itu dia lupa dia bawa motor ke sana. Nangis-nangis dia bilang, jadi tetangga tuh bingung kenapa mama nangis pulang-pulang. Lupa dia bilang anaknya juara. Ya yang terpikir itu mungkin dengan juara itu dapat rumah, dapat. Setelah ada pula dari PPLP itu kan Willy nggak pernah ngambil uang. Ambil uang, tapi ambil uang sekolah aja, jajan sekolah aja. Willy selalu nabung uang tuh memang untuk beli rumah. Jadi 800.000 tuh Willy paling cuma ngambil seminggu 100. Seminggu 100, dulu 50 lah. Jadi pas juara tuh kan bonusnya masih kurang loh di rumah.
karena Willy ada tabungan ditambahlah. Jadi pas lah beli rumah. Jadi pas beli rumah tuh Willy bilang ke mama bapak, ini pakai nama bapak mama aja. Nah, habis itu nggak setuju, orang tuh nggak mau. Nanti dia takut suatu saat nanti orang tuh nggak ada, nanti rumah tuh jadi bagian ribut. Keluarga ya. Keluarga ribut. Karena didikan orang tua Willy, bang, dia tuh biarlah dia tuh habis, tapi asalkan keluarga ini jangan pernah ribut soal uang. Itu yang penting. Susah satu. Nah, tapi prinsip bapak Willy kan udah bikin notaris juga, rumah tuh nggak akan bisa dijual, walaupun pakai nama Willy nggak akan bisa dijual. Dari rumah singgah lah, rumah tuh pulang. Ya kalau kami nikah, yang pertama tuh ya kalian nggak boleh tinggal di rumah nih, kecuali kalian benar-benar susah dulunya. Daripada kalian mangkrak, boleh tinggal sini. Tapi sekarang rumah tuh. Nah, ketika Willy pada saat itu ingin memberikan kado untuk orang tua berupa 1 unit rumah, padahal Willy kan hanya menjadi juara, belum mendapat uang pembinaan. Nah, itu bagaimana itu? Jadi dia tuh Willy kan nanya-nanya juga berapa sih bonus Porni 2016 nih. Ya dulu adalah senior kan yang udah juara juga, Kak Sri namanya, Sri Rayu. Dia cerita dia dulu dapat emas tuh gajinya ratusan juta. Itu semangat lah kan. Semangat. Adalah rupanya cuma dapat Willy perunggu. Misalnya Willy cuma dapat kemarin tuh bonus pon 2016 tuh 64 juta. Masih banyak kurangnya. Tapi karena Willy udah nabung, dulu kan udah masuk pembinaan PPLP tuh, Willy nabung. Mau dari suara, udah cukup lah. Paling adik Willy pun, abang Willy kerja juga kan jadi satpam, nambah-nambah lah dikit. Jadi pas lah rumah tuh ada. Jadi nggak plug itu Willy beli sendiri, nggak ada bantuan lah dari sedikit abang-abang. Karena nggak mungkin cukup. Iya. Nah, ketika Willy pada saat itu mampu memperoleh medali perunggu ya waktu itu. Nah, apakah Willy langsung mengabari mama atau mungkin mama tahunya dari orang lain? Ngabarin mungkin nggak sempat mungkin ya, karena dia memang nonton juga waktu itu di YouTube tuh nonton juga. Jadi habis itu besoknya baru saya hubungin, Mak, Willy dapat medali gini-gini. Iya nak, selamat. Mama senang juga kau berhasil gini. Mudah-mudahan kau baik, jangan sombong kau ya. Jadilah anak yang kayak Willy biasanya. Gue bilang gitu ya. Benar Mak ya. Nanti kita makan lah di rumah kalau Willy pulang. Lihat di sini ada uang saku lumayan banyak. Iya. Uang saku pun ini beda sama uang saku. Di Kejurnas, Willy nggak pernah belanja apa-apa. Pasti pulang terus bawa uang saku terus full. Karena Willy lebih senang di rumah tuh nanti kita belanja dulu kan pakai uang saku itu kan lumayan, ke pasar belanja, makan rame-rame banyak daripada harus ngabisin untuk beli oleh-oleh yang lain. Karena waktu itu nggak cukup juga kan. Mending kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang mikirnya Willy itu pelit, jarang belanja di sana. Karena sebenarnya disisihkan untuk kebutuhan hidup. Iya. Jadi kadang-kadang ya kan kita kan kalau ke Jurnas tuh atau kejuaraan tuh kan kita dapat makan tiga kali sekali kan. Sehari itu kan kita dapat uang saku lagi, ya kan, penginapan dah enak, dan itu untuk apa nih duit ini lagi? Kan makan udah dikasih, pagi udah makan, siang makan. Jadi untuk apa duit? Kadang-kadang kan atlet lain itu kan belanja makan. Kalau Willy enggak, kalau Willy enggak dulunya ya udah simpan aja. Berapa yang dikasih waktu itu untuk uang saku segitulah pulang. Jadi pas di rumah pun semuanya ngerasain apa yang Willy rasain. Masa biasanya kan kalau di hotel kan makannya enak, di rumah makan lah kadang aja. Jadi pas pulang kejuaraan itu jadi lebaran udah bisa belikan baju adik-adik, lebaran bisa belikan baju adik-adik semua, bisa belikan baju mama, bisa semua lah. Udah sekarang lah menikmatin aja lagi. Iya. Berarti memang kehidupan Willy berubah semenjak menjadi seorang atlet. Sangat berubah. Nah, dengan kehidupan yang susah, divonis dokter kekurangan gula, bahkan Willy ketika berprestasi mampu
memberikan uang pembinaan dari atlet dan kebutuhan dapur tercukupi. Nah, bagaimana respon orang tua ketika Willy mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional? Mama sampai sekarang tuh nggak pernah berubah sih. Dia tuh bikin kami tuh nggak pernah besar. Dia tuh menganggap kami tuh memang kayak anak dia yang kecil aja, yang apa-apa ngadu sama dia. Emang kami pun kayak gitu juga, apa-apa ngadu sama dia nggak pernah berubah. Dia tuh sekarang tuh dibilang bangga mungkin nggak pernah terucap dari dia ke kami ya. Tapi dari apa yang dia lakukan sekarang, dia sering banggain anak-anaknya dekat orang-orang. Dia sekarang nggak malu misalnya kumpul arisan, dia nggak malu. Anaknya semuanya alhamdulillah berada lah, berhasil lah anak-anaknya. Jadi dia dari situ pun kami udah senang juga. Tapi kalau sikap mama sama kami nggak pernah berubah, walaupun kami udah sering ngasih dia, nggak pernah berubah. Dia tetap nganggap kami itu kayak anak dia kecil, nggak ada besar-besarnya. Walaupun Willy udah nikah, kadang-kadang mama ngomong, pernah waktu mama sekarang kan ada tua juga kan, kadang-kadang lupa. Padahal dulu waktu itu pulang Prapon 2019, dia jemput kami malam. Padahal dia tahu anaknya itu udah nikah, udah nikah. Nah. Habis itu dia bilang, Will, ayolah ikut mama pulang. Padahal dia udah punya rumah. Iya. Jadi dari situ Willy sedih, mamaku udah mulai tua, udah mulai tua. Jadi bilang, mak, Willy nggak ikut mama loh, dia bilang. Dia pulang sendiri, dia ada tempat sendiri, dia udah punya istri mak. Oh iya ya, lupa mama. Mak kira tuh masih kecil aja. Padahal adik Willy atlet juga kan. Lanjut juga. Adik Willy atlet juga. Adik Willy Andre yoga, Sherik itu udah masuk terjun kaki juga. Angkat berat juga. Prestasinya hampir lah sama Mama Willy. Dia udah juara pon juga, alhamdulillah. Makanya mama tuh nggak terlalu apa kali ke anak-anaknya, karena mungkin dia ngerasa anaknya udah berada lah semua. Andre udah punya rumah, Willy udah punya rumah juga, Andre udah punya rumah juga, Willy udah punya rumah juga, udah punya hidupan masing-masing lah. Tapi ya itulah, dia masih nganggap pemain kecil. Dulu dia, jadi kalau waktu itu kami lebaran waktu itu kami ngumpul. Dia cerita tuh lucunya gini. Aku nggak ngerasa di rumah ini ramai lagi. Biasanya tiap maghrib tuh aku hitungin anakku, ada yang hilang nggak waktu maghrib. Sekarang Willy udah sendiri, Andre udah sendiri, punya sendiri semua. Rumahnya sini, cuman tinggal dia sama adik Willy paling kecil. Ntar lagi abang Willy mau nikah juga. Ya, sinilah rumah dulu. Dia mungkin karena dia udah terbiasa karena anak itu ribut, kadang-kadang makan ribut. Jadi sekarang itu udah sunyi, nggak ngerasain itu lagi. Rindu dia. Iya. Dia apalagi kalau udah pergi tanding, semua anaknya udah pergi tanding kan, dia rumah tuh sunyi. Perhatiannya tuh yang dia tuh kayak lupa gitu, yang mulai agak lupa. Tapi nggak sering, cuman waktu-waktu aja. Kak Willy mampu mewujudkan keinginan mama untuk mendapatkan sebuah rumah sebagai tempat tinggal keluarga. Nah, apa yang Willy sampaikan kepada mama pada saat itu? Dia cuma bilang, udah habis tugas Willy, cita-cita Willy nggak pernah punya cita-cita. Cita-cita Willy ya cita-cita kalian mau pengen rumah kan, udah punya rumah. Nah, dari situlah hilafnya dulu tuh. Mungkin namanya apa namanya? Kalau Willy sering bilang tuh lupa mijak bumi. Namanya udah juara pon kan, udah juara Asia. Nah, namanya jadi lupa daratan, lupa mijak bumi. Waktu itu karena Willy berprinsip tuh udah punya rumah mama, udah dibelikan rumah. Jadi nggak ada tujuan lagi. Ya tujuannya foya-foya lagi. Di situ lah jerumus lah. Uang Willy habis 75 juta 3 bulan. Terjerumus ke apa maksudnya? Ya makan, main,
Kadang-kadang kawan minjam duit, minjam lah, habis tuh mau apa kasih aja. Mau traktir kawan, pergi ke sana ayo, pergi ke sana ayo. Sadar gitu habis. Tapi hal yang negatif tidak ya? Nggak ada ya? Ya paling negatifnya traktir kawan lah, karena mungkin kita ini punya uang, dulu nggak punya uang jadi punya uang banyak kan, di ATM tuh banyak uang. Udah pergi ke sana traktir ayo makan. Sampai lupa lah yang apa pesan mama waktu itu. Itulah 2 kali mama nangis tuh. Habis duit semua, bom, ribut tulis sama pelatih, hancur sama kesalahan di sini. Prestasi mulai ngedrop, angkatan mulai hancur semua. Tidak ada yang harus dipertahankan. Disitulah mungkin mama tuh sedih, kok anaknya berubah sejauh itu. Sejauh itu malah berubah. Kecewa mama sama bapak tuh kecewa. Sampai mama bilang, kau yang ngangkat derajat kami, kau juga yang lepaskan. Karena itu tuh udah kayak setengah hancur, uang habis, semua habis, tabungan gak ada sama sekali, sampai nol loh. Tabungan Willy itu nol, 1.000 pun gak ada. Padahal gua berharap ke Willy. Dia mungkin berharap adik-adiknya bisa disekolahkan, adik-adiknya minta apa-apa bisa dikabulkan. Gak bisa sama sekali. Mulai ngelawan, karena sampai Willy pernah sampai sedih, pernah mau kabur dari rumah tuh gara-gara bapak bilang, iyalah kami cuma numpang. Wah, hancur sehancur-hancurnya. Disitulah Willy kabur dari rumah. Apa karena orang tua bilang tadi? Sedih jadinya. Jadi ngerasa dia tuh numpang di rumah Willy. Padahal nggak itu prinsip pertamanya. Karena itulah dia bilang lupa minyak bumi itu karena udah di atas angin, semuanya bisa beli dengan uang. Entah ganti handphone, pergi makanan nggak pernah mau makanan gini, barang-barang mewah semua. Itu makanya habis uang. Apakah pernah tidak berkomunikasi dengan orang ternak permasalahan ini? Berkomunikasi gimana? Tidak berkomunikasi karena kan Willy kesal nih lari dari rumah. Nggak ada ya? Nggak ada. Willy tipe orang yang diem bang. Kalau masalah berat tuh Willy diem. Willy diem, diam. Sampai nggak ada yang tahu sama sekali. Ya Itu lalu kemana waktu itu? Ya ke hotel lah, mana nih? Karena Willy kan punya uang. Oh gitu. Ya kan Willy berharap, kan masih digaji Goni nih. Ke ATM kan sama Willy. Jadi waktu itu ya kabur aja. Tapi waktu itu pelatih William Darison ngambil tindakan lah, karena Willy udah terlalu jauh ngelangkah. Itu udah 3 bulan nggak masuk latihan, di stop, melapor dia sama ketua Bandung, di stop lah gaji, stop, anaknya nggak bisa dibina. Dia terlambat. Nah selama Willy menjadi seorang atlet, kejuaraan apa waktu itu? 2013 ke Jurnas Junior di Bekasi, 2014 ke Jurnas Junior Jogja, 2015 Prapon, 2016 kejuaraan Asia di Chennai, 2016 juga PON, 2017 Asia di Bandung, 2017 juga ke Jurnas di Riau, 2018 di Jakarta, 2019 di kejuaraan kemarin itulah karena COVID kan. Habis itu pernah juga tuh dideportasi dari India. Iya. Deportasi. Nah, waktu itu mungkin kesalahan teknis lah, miskomunikasi. Karena orang PB-nya kan. Jadi waktu itu kan 2 kloter dari Jakarta ke Singapura, ke Mumbai baru ke Chennai. Kalau kami enggak. Kalau kami dari Riau ke Malaysia, dari Malaysia langsung ke Udaipur. Nah, jadi situlah. Jadi orang tuh minta paspor sport. Padahal sebenarnya mana ada paspor sport, nggak ada. Dikiranya kami itu pelancong yang untuk nyari kerja di sana. Dideportasi lah. Tiba sana jam 8, semua barang kami disita, makanan, perbekalan, tas-tas, paspor semua disita.
Jam 2 malam baru kami dibebaskan. Kami dikurung, dari kurung lah, ditahan di kayak ruangan kecil lah. Gak ada makan, gak ada minum. Nggak dikasih makan? Jadi waktu itu pas siang kami kan mau dia udah dilepaskan nih, tapi tetap tas semua ditahan. Tapi kami diperbolehkan keliling-keliling bandara itu diperbolehkan. Jadi karena kami nggak tahu, kami cuma tukar uang dolar, kami cuma bawa uang dolar. Di situ nggak ada money changer untuk ganti, dan mereka pun nggak terima uang dolar. Jadi ya udahlah, jam 2 kami nggak makan. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam, cuma minum air keran lah. Air keran? Iya, Willy, Om Moyong, ada satu atlet dari Kalimantan Barat, satunya Mulia. Itu transportasi apa waktu itu? Karena visa spotnya iya. Karena kami bawa tuh visa melancong, bisa jalan-jalan. Kami udah bilang kalau kami enggak, kami niat atlet, kami udah apa, dan kami pun udah waktu itu udah ngabarin pihak Indonesia di sana, udah ngabarin juga, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena udah lingkup orang itu. Kalau pulang bisa, tapi kalau untuk masuk ke pihak Indonesia di sana nggak bisa diapain, nggak bisa sama sekali. Ya udahlah, gagal. Berarti memang tidak ada yang bisa bantu? Nggak ada bisa bantu sama sekali. Jam 2 kami pulang, jam 2 kami itu masuk ke pesawat. Masuk pesawat dikawal sama tentara. Memang kayak teroris. Pakai senjata, laras panjang semua. Disuruh masuk di pesawat sendiri, pesawat masih kosong kan, disuruh masuk, dicek semua. Apalah kami ke Malaysia, deportasi ke Malaysia. Biasa di transit awal. Tapi yang kloter sebelumnya lewat? Makanya yang bawa kloter pertama itu marah-marah ke yang penanggung jawab kami. Gitu. Setelah gagalnya kejuaraan Asia terakhir Willy. Itu di India juga? Iya. Yang di sini lewat ya? Iya. Gitu ya. Berprestasi ya? Berprestasi. Yang pertama di 2016 tuh alhamdulillah berprestasi lah, dapat juara 1 lah, medali emas sama pecah rekor Asia. Mungkin nggak tahu juga lah, kita berpikiran buruk, mungkin orang tuh memang sengaja, orang India tahu kita nih kesana untuk bertanding kan, sengaja dikurangi biar nggak ada lawan juga, tapi nggak tahu juga lah. Karena Willy pada waktu itu berprestasi Ya, waktu tahu data. Waktu tahu data. Kenapa kita memang berhadapan dengan atlet India pada waktu itu? Iya. Iya, berlawanan lah. Panas lah istilahnya di situ. Jadi mungkin karena orang udah karena waktu itu kami pun nanya ke orang bandara tuh kayak acuh nggak acuh, nggak ada apa sama sekali istilahnya. Kenapa kami nggak boleh, atau kenapa masalah kami deportasi, nggak ada orang solusinya, ya disuruh pulang aja. Karena sebelum itu mereka nelpon, karena kami mau kemana, mereka nelpon, ada benar nggak kejuaraan di sana, di sini, mungkin orang tuh udah terima datanya, ya udah suruh pulang, ditahan nggak sengaja di sana. Itu hampir seharian ya? 1 harian, nggak makan, cuma minum air keran. Karena minum air keran itu karena haus, lapar. Iya, haus, lapar. Kami mau makan pun mereka nggak terima dolar. Susah, di sana nggak ada money changer juga. Kejuaraan Asia yang pertama itu prestasi Willy apa? Alhamdulillah kemarin tuh waktu itu Willy dapat medali emas juga, 4 medali emas waktu itu. 3 medali emas, 1 perak. Waktu itu Willy juga pecahkan rekor Asia waktu itu. Jadi alhamdulillah lah semuanya bisa lah diatur di kejuaraan Asia pertama. Ya mungkin kenapa Willy bisa dideportasi, Indonesia bisa dideportasi kemarin, mungkin karena mereka udah terima data juga, udah dikasih tahu juga, makanya mungkin deportasi. Rekor dalam angkatan apa waktu itu? Itu angkatan squad, bench press sama total. Oh, 3 angkatan? 3 angkatan. Rekor waktu itu mengalahkan siapa waktu itu? Waktu itu mengalahkan Cina Taipei. Cina Taipei. Nggak salah, Willy itu punya squad tuh 280-an. Kurang lebih 200. Dengan total? Dengan total adalah 700-an. 700 kilo. Kemudian prestasi yang dicapai di tingkat nasional seperti PON mungkin?
pon kalau kemarin alhamdulillah lah, mungkin karena doa orang tua juga kan, kemarin dapat emas juga di pon Papua. Kemarin dengan total angkatan 800 lebih juga. Ya alhamdulillah lah, bisa ngebanggain Riau juga prestasi, kemudian bisa ngebanggain yang lain juga yang udah support kayak Pak Sanusi, kayak pelatih-pelatih lain, Bang Lutfi, Om Rizwan, Bang Ragil, ya pelatih-pelatih itu yang support saya, yang ngejaga, yang ngingetin, Koni salah, Koni nggak bener kesini nih. Saya kalau udah belok sedikit, ya harus diluruskan. Mereka lah yang apa istilahnya, yang ngarahin lah. Nggak di pon sebelumnya Jabar prestasinya apa waktu itu? Perunggu. Willy itu baru latihan 4 tahun. 4 tahun. Jadi masih muda lah. Makanya dapat penghargaan termuda kan dari Gubernur Riau kan. Kan terhadap pon. Iya. Yang prestasi. Iya. Jadi umur berapa waktu itu? Salah ini 17 tahun. 17-an. Jadi waktu itu masih SMA juga kan. Jadi jarak tuh 4 tahun teman dari pertama masuk. Nah, dapatlah nama di apa namanya itu Bang? Yang misalnya dari KONI itu di hari olahraga nasional itu Haornas. Iya, Haornas. Karena dari 4 tahun itu kan nggak semudah itu orang bisa langsung tembus PON gitu. 4 tahun. Habis itu 4 tahun selanjutnya meningkat lah. Alhamdulillah. Dan memang dari kejurnas itu kan PON kemarin baru pertama Mas ya? Iya, pertama Mas. Lawannya memang yang dikalahkan di PON sebelumnya? Atau naik kelas? Willy naik kelas dari kelas 74 karena Willy ada adik juga kan. Karena adik Willy sebelumnya di 2018 Willy masih main di kelas 74 kilo namanya. Jadi adik Willy itu di junior. Jadi karena untuk biar dia bisa masuk di kelas itu Willy harus naik. Dia harus naik ya. Karena mungkin lawan juga berat di kelas 74 kan, nggak memadai kan. Ya udahlah, nampaknya adik ini bisa, kata pelatih Willy, si Andre ini mungkin bisa untuk ngalahin lawanmu lah di PON. Rupanya alhamdulillah adik Willy pertama kali PON dapat emas. Berarti pada PON Papua kemarin 2 saudara mampu menyumbangkan 2 medali emas ya bagi kontingen Riau. Nggak nyangka lah, nggak terpikir lah sama dia 2 anaknya bisa ikut PON dua-dua gitu, udah bisa nengok kotoran yang besar Papua kan. Ya alhamdulillah sekarang udah senang lah mama sama bapak, udah nggak terlalu banyak pikiran kali lah. Ketika Willy dan adik Willy mampu peroleh medali emas di PON kemarin, apa yang diberikan ke mama? Mama nggak, sejak Willy ngasih rumah tuh, mama nggak pernah minta lagi. Oh gitu. Tapi yang pasti impiannya memang rumah. Iya udah, itu aja. Dia cuma mikir untuk anaknya yang lain aja lagi. Dia cuma pesan ke kami berdua, nanti kalau misalnya aku nggak ada, adik Willy paling kecil, tolong sekolahkan paling tinggi. Karena kami nggak ada sekolah paling tinggi. Karena Andre pun baru kuliah juga kan, cuma Andre baru kuliah. Dia pengen anak yang paling kecil itu namanya Kevin. Dia pengen nengok nanti tuh dia sekolahnya paling tinggi. Sekarang diangkat berat tuh 4 ada ini. Oh itu berat. Itu prestasi semua ya? Iya. 2 di PON, kemarin dapat emas juga di Bali, di Jurnas. 2 ada ini. Iya. Berarti memang kalian keluarga memang terjun di dunia. Iya. Karena mungkin dia nengok abangnya banyak duit. Iya. Siapa yang berjasa di mata Willy ketika Willy mampu berprestasi pada saat sekarang ini? Kalau dibilang siapa berjasa selain orang tua Willy ya, Om Rizwan. Itu nggak bisa lepas Willy sama dia. Nggak bisa bilang nggak dari dia. Walaupun kami banyak konflik yang nggak mungkin bisa dia jelasin, tapi Willy itu nggak bisa lepas dari dia. Apa yang membuat Willy tidak bisa lepas? Dialah yang ngangkat martabat keluarga Willy lah. Siapa lagi? Walaupun dia kadang-kadang suka marah, dia kadang-kadang suka keras ke Willy, tapi lihatin dia tuh. Willy dulu pernah saking muaknya tuh, Willy tuh sampai mau berhenti dulu awalnya pas di Prapon. Dia getar bibirnya, nepuk dada Willy. Dia bilang, kok nggak kesian ke orang tua kau kalau kau berhenti dari sini? Dari situlah
nampak kasih sayang dia sama Willy itu walaupun tak terucap. Bahkan mungkin dia tuh lebih perhatian ke Willy daripada ke anaknya. Bahkan sebelum Willy keluar dari tempat dia latihan, dia sempat ribut juga sama keluarga dia soal Willy, karena keluarga dia tuh mungkin karena capek nengok bapaknya dibohongin aja, muak apa, tapi masih ditahanin. Tapi mungkin karena waktu itu Willy udah kelewat batas dan gak mungkin bisa diselamatin lagi, ya udah Willy dilepas. Tapi dilepas bukan dibuang, tapi dititipkan lagi di Bambu Kuning. Kapan Willy mulai sadar terhadap kesilapan Willy yang dilakukan selama ini? Pas sudah tiba di Bambu Kuning lah, nginjain Bambu Kuning. Karena Willy dulu berpikir tuh kita nggak bisa tutup mata lah. Dulu di Bambu Kuning tuh atletnya cuma itu aja yang berprestasi. Di belakang atletnya juniornya tuh nggak ada sama sekali. Jadi Willy takut ketika Willy pindah nanti prestasi Willy hilang. Dan kalau hilang tuh kacau. Ya, ditakutkan. Jadi Willy sadar lah ketika banyak yang orang bilang, enak lah Pak Sanusi, Willy ada di sini. Dia kan kemarin emas, Willy ada di sini. Karena bukan masalah itu, masalahnya itu orang yang istilahnya kita nih dari bayi ngomong orang tiba-tiba udah besar tuh pindah ke orang lain kan beda. Itulah makanya tuh udah bayikan lagi tuh waktu di PON, karena waktu di PON pun Om Rizwan tetap ngikat Willy, tetap bertanggung jawab sama Willy, nggak lepas sama sekali. Dia nggak akan bisa ngelepasnya, istilahnya anak dia nih yang udah aku bawa dari kecil, yang dia nggak tahu apa-apa sampai sekarang, nggak mungkin bisa aku lepas. Selain itulah dia tetap ngurusin Willy di PON walaupun Willy udah punya pelatih Bang Lutfi, tapi dia tetap nggak mau hilang tangannya dari pundak Willy lah. Melalui video ini, sebagaimana Willy katakan tadi bahwa Bang Rizwan salah satu sosok penting yang membawa Willy meraih kesuksesan pada saat ini. Apa yang ingin Willy sampaikan terhadap Rizwan? Willy cuma mau bilang sama Rizwan, maaf kalau misalnya Willy ada salah terdahulu. Kalau misalnya waktu bisa Willy putar, nggak mau Willy pisah dari Rizwan. Sekarang ya Willy titiplah adik-adik Willy di sana. Willy yakin bisa lah berprestasi walaupun melebihi Willy. Willy ucapin terima kasih Om Rizwan. Jangan pernah lepaslah tangan Om Rizwan dari tangan Willy. Ada salah Willy ingatkan, apa yang Willy berbuat masih memperhatikan. Willy terima kasih banyak Om yang udah mengangkat martabat keluarga Willy. Kalau nggak ada Om mungkin nggak tahu lah Willy mau jadi apa besok. Udah itu aja mungkin yang bisa dibilang dari Rizwan. Willy dengan kehidupan dulu mungkin yang susah, kemudian dengan berprestasi di cabang olahraga, Willy mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga. Apa yang ingin Willy sampaikan kepada Mama? Untuk Mama sama Bapak, makasih udah selalu support, nggak pernah nyusahin Willy, nggak pernah nyuruh Willy apa yang aneh-aneh lah. Walaupun kadang-kadang abang sama adik Willy ribut, bilang Willy anak emas lah, nggak pernah kerjain rumah. Mereka tahu keadaan Willy kayak mana. Orang tuh masih terima Willy dengan apa keluh kesah Willy, masih dengar Willy mengucapin makasih Pak. Willy bakalan jadi anak yang tetap sama Willy yang dulu nggak akan pernah berubah. Ya. Kemudian Willy kan boleh dibilang berangkat dari kehidupan yang susah, kemudian mampu mengangkat harkat dan martabat orang tua. Apa yang ingin Willy sampaikan terhadap adik-adik lain untuk bisa berprestasi, terutama terhadap adik-adik Willy mungkin? Kalau Willy bilang, kalau kalian cuma cari uang di atlet, jadi tukang parkir pun kalian bakalan dapat uang. Tapi kalau kalian cari prestasi, di sinilah tempatnya. Kalau kalian udah berprestasi, duit itu pasti bakalan nyari juga, pasti akan dapat juga, pasti akan dikasih juga.
Tapi kalau kalian dah di awalnya udah mentok nyari uang aja di sini bukan tempat cari uang, di sini tempat cari prestasi. Ada prestasi kalian pasti dihargai di sini. Jadi semangatlah terus, jangan pantang menyerah. Jadi banggakanlah orang tua, hormatin orang tua, karena kalau nggak ada orang tua mungkin nggak bisa lah kalian lebih apapun lah doa orang tua, karena ladang pahala juga di punggung orang tua. Jadi semangatlah untuk atlet-atlet yang mau terjun jadi atlet, jangan takut, di sini banyak tindakan-tindakan jembatan-jembatan di atlet ini, jangan ragu lah kalau mau cari prestasi. Oke Willy, terima kasih Willy atas inspirasi Willy pada hari ini. Memang ini cukup memberikan inspirasi bagi kita semua bagaimana Willy berangkat dari nol dengan kehidupan yang susah, sempat drop karena tekanan-tekanan lain dan bahkan mungkin dideportasi dari India ketika mengikuti kejuaraan internasional. Semoga ini menjadi tauladan juga bagi atlet lain bahwa sebenarnya seorang atlet itu harus mengorbankan segalanya, tidak mudah patah semangat, terus berjuang untuk mencapai prestasi yang terbaik. Demikian untuk podcast kita siang hari ini. Bagi kawan-kawan yang berada di luar sana, untuk subscribe, like, and share di video ini. Semoga video ini juga menambah wawasan dan motivasi bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.